Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, baik. terima kasih sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, seperti biasa hari ini kita akan membahas sebagai masalah seputar fikih, tauhid. Pertanyaan pertama seputar sombong Pak Kiai. Sombong. Ini kan ya penyakit yang kadang mungkin menghinggapi diri kita ya. Kalau kemudian kita menukil dari sebuah hadis yang juga diriwayatkan ya, bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya. Ini kan kalau kita baca secara letterlek, seolah-olah kita jadi deg-degan ya, jangan-jangan yang namanya manusia siapa sih nggak pernah sombong, mungkin kita pakai baju bagus, mungkin kita tampil menawan, waduh saya keren nih gitu. Khawatir itu apakah yang dimaksud dari hadis ini? Apakah kita juga tidak akan menjadi bagian yang kemudian masuk surga? Tafadhol penjelasannya Pak Kiai. Jadi di sini pentingnya kita untuk memahami agama dengan terminologi agama. Karena kadang-kadang terjemah bahasa Indonesia dari Quran dan hadis itu tidak mewakili makna yang diinginkan oleh Quran dan hadis itu sendiri. Misalnya, kita sering sekali mendengar bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal fitnah dalam terminologi Al-Quran itu adalah ujian dan cobaan buat semua orang. Fitnah itu bisa diartikan kemaksiatan kepada Allah, bisa diartikan kekafiran misalnya. Tetapi tidak kemudian kita artikan bahwa fitnah itu dalam terminologi bahasa Indonesia yang artinya menuduh orang tanpa bukti. Nah, sama dengan kesombongan. Al-kibar yang disebutkan di dalam hadis tadi yang Mila sampaikan, itu orang diancam betul sama Rasulullah. Hadis itu berbunyi tidak akan masuk surga. Nah, semua hadis yang didahului dengan kata-kata tidak akan masuk surga, itu bukan tidak akan masuk surga sama sekali. Tetapi dia tidak langsung masuk surga. Harus menebus kesalahannya di api neraka. Karena kalau kemudian setiap dosa itu tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga, maka kita keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi paham Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, orang Islam yang kemudian melakukan dosa besar itu tidak bisa masuk surga. Nah, ini artinya tidak masuk surga itu pada saat semua orang masuk surga, dia belum masuk surga nih. Harus menjalankan hisab dulu. Bisa jadi diampuni sama Allah, bisa jadi dia harus masuk dulu ke dalam api neraka. Ini artinya tidak masuk surga. Yang kedua, kata-kata al-kibar di dalam terminologi agama itu dijelaskan sama Rasulullah pada terusan hadis itu. Ketika Nabi menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, maka para sahabat itu secara refleks bertanya, Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa menghindari sifat sombong? Ketika kita memakai pakaian, inginnya yang bagus. Ketika memakai pakaian yang bagus, pasti inginnya dipuji. Setiap orang ingin berprestasi di dunia ini. Begitu dia punya prestasi, pasti prestasi itu akan membanggakan dia. Kata sahabat, yang seperti ini kan manusiawi Rasulullah. Kalau seperti itu, ya semua orang tidak bisa masuk surga. Kata Nabi, innallaha jamilun. Kalau soal pakai baju yang bagus, berkata-kata yang bagus, Allah itu maha bagus dan mencintai semua yang bagus. Kalau pakai pakaian, pakaianlah yang bagus, menunjukkan rasa syukurmu kepada Allah. Tetapi kata Nabi, yang saya masukkan kesombongan, yang bagian dari dosa dan mempersulit orang masuk surga itu dijelaskan sama Rasulullah. Al-kibaru itu batorul haqqi.
tidak mau menerima kebenaran, ya kata orang sekarang itu mungkin ngeyel. Jadi kalau misalnya ada orang ini perilakunya tidak baik sama ibunya, kemudian saya kasih nasihat, Pak, ini jangan begitu kelakuannya. Ini ibu yang melahirkan bapak, yang membesarkan bapak. Sekarang kan saatnya bapak berbakti kepada orang tua. Ngeyel dia. Sudah dikasih tahu ayatnya, hadisnya, keutamaannya. Dia nggak mau dengar. Karena biasanya gengsi. Nah ini yang dikatakan sombong yang akan mempersulit jalan dia masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian dari kesombongan itu ghimtun nas, kata Rasulullah itu merendahkan orang. Nih, kita sering sekali nih, kadang-kadang berbeda pandangan. Ya, bisa pandangan keagamaan, sholat subuh kunut atau tidak kunut, ribut ini. Ribut di situ. Nah, ketika ribut berbasis dalil itu namanya fikih. Tapi kalau sudah merendahkan orang, itu yang sulit masuk ke dalam surga. Berbeda capres, berbeda pilihan politik, kemudian merendahkan orang. Nah, ini yang dikatakan dosa besar dan itu dijelaskan oleh Rasulullah pada hadis yang lain. Jadi dulu ketika mau perang, ini kan butuh yang namanya mengatur strategi. Di situ ada Khalid bin Walid, di situ ada sahabat-sahabat terkemuka Rasulullah, termasuk sahabat Nabi yang soleh sekali, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Di situ ada juga sahabat Nabi Bilal. Nah, mereka sedang berdiskusi ini. Entah bagaimana, salah seorang di antara mereka itu lepas kontrol karena perbedaan sudut pandang tentang strategi perang. Lalu bertengkar dengan Sayyidina Bilal. Bilal itu dikatakan begini, Yabnas Sauda, dasar anaknya perempuan hitam. Nah, ini namanya merendahkan. Seolah-olah warna kulit itu menjadi standar tinggi dan rendahnya seseorang. Maka Bilalnya ini ngadu ke Rasulullah. Nabi, kalau saya dihina saya masih sabar Nabi. Tapi kan ibu saya dibawa-bawa. Padahal kan ibu saya tidak ikut diskusi itu. Maka dipanggil sama Rasulullah itu Sayyidina Abu Dzar. Dikatakan kata Nabi, ya Aba Dzarrin, innaka mru'un. Kamu hari ini sudah muslim, mukmin, ikut saya. Tetapi wafika jahiliyah. Di dalam tubuhmu, di dalam pikiranmu, paradigma berpikirmu itu masih ada sisa jahiliyah. Apa sisa jahiliyah? Itu merendahkan orang. Nah, jadi kalau punya dua sifat ini, na'udzubillah, suka merendahkan orang, menolak kebenaran, ini satu paket akan mempersulit orang masuk ke dalam surga. Aduh, na'udzubillah. Jadi yang dimaksud sebenarnya kesombongan itu yang seperti itu. Poinnya itu dua ya Pak Kiai. Jadi kita nggak bisa asal bilang, oh kamu sombong nih karena belum tentu gitu. Kalau misalnya karena kadang-kadang kita ini kan ketiga tidak mau menerima kebenaran, itu kan ada bahasa sekarang itu karena gengsi. Nah, gengsi itu yang kemudian menjadi dosa kan. Loh, Anda kebenaran ini datang dari Quran, kebenaran datang dari hadis, kebenaran ini nasihat dari ulama, kebenaran ini dibuktikan oleh sejarah kehidupan manusia. Kok Anda nggak mau nerima? Nggak mau nerimanya itu kan kalau bahasa kitanya tuh hatinya karena keras, karena memikirkan dia tuh nggak mau dianggap bodoh oleh orang lain. Nah, ini sifat yang seperti ini nanti akan menutup kebenaran. Kalau kebenaran semakin tertutup, pasti kan ujungnya ke dalam api neraka. Yang kedua merendahkan orang. Kita ini sering banget kan, kita tidak pernah ikut terlibat dalam kehidupan orang itu, tidak pernah tahu. Kemudian dari satu perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita, tiba-tiba kita hujat orang itu. Saya sholat tepat waktu itu bagus, tetapi itu bukan syarat sah dan syarat saya menunaikan kewajiban. Kemudian ada orang sholatnya telat, saya rendahkan kamu, tidak bersyukur kepada Allah, saya benci orangnya. Maka yang begini ini akan sulit masuk ke dalam surga. Kenapa? Kamu kan tidak tahu kondisi orang tadi. Iya, betul. Gitu. Nah, pakai berarti kalau misalnya nanti pakai pakaian yang bagus, itu bukan sombong ya? Bukan sombong. Nanti ada niatan. Pembahasannya, itu di segmen berikutnya Pak Kiai, kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini. Tetaplah bersama kami.